Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kawan-kawan pemirsa sekalian yang setia sama channel Pak Danul ini, kembali lagi bersama saya dalam rangka kita membahas masalah buku yang dikarang oleh Buya Hamka. Ya, sedikit akan kita bahas masalah apa yang telah dituliskan oleh Buya Hamka di dalam bukunya Lembaga Budi. Jadi sedikit karangan dari Buya Hamka kita akan bahas, mengupas sebagaimana yang telah dituliskan dan coba saya terjemahkan sedikit menurut kemampuan daripada ilmu saya yang saya miliki melalui metode membaca setiap buku yang telah dikarang oleh Buya Hamka ini. Jadi berkata Buya Hamka dalam buku ini, judulnya adalah Sebab Budi Menjadi Rusak. Jadi beliau mengatakan bahawa yang menjadi sebab timbulnya dosa dan kesalahan menurut penyelidikan ahli-ahli budi bangsa barat ialah lantaran sempitnya tempat manusia tegak di dalam hidupnya. Orang yang sempit lapangan hidupnya kurang peduli pada keadaan orang lain, ya, mementingkan diri sendiri atau egoistis. Itulah orang yang sedekat-dekatnya berbuat jahat, ya, sebab segala kejahatan yang dilakukannya itu dirasanya hanya berfaedah untuk dirinya sendiri, ya. Jadi sebagaimana ketahui yang telah dituliskan oleh Profesor Buya Hamka ini beliau merupakan ulama yang terbesar yang terkenal dari Sumatera Barat dan juga pernah memimpin Majlis Ulama Indonesia selama 2 periode dan juga mendapat gelar sebagai pahlawan nasional dalam hal perjuangan beliau dalam mempertahankan negara Republik Indonesia ini di Sumatera Barat. Jadi beliau pernah menulis, ya, jadi kesalahan sebab orang menjadi rusak budi ini disebabkan penyelidikan ahli-ahli budi bangsa barat, bangsa barat, lantaran sempitnya tempat manusia tegak di dalam hidupnya. Jadi kita itu sebagai orang muslim ini, sempit makna di dalam hati ini adalah bagaimana kita mencurahkan. Jadi budi seseorang itu dibentuk dari akalnya sendiri, dari pengetahuannya diri sendiri, akhlaknya, moralnya, etikanya itu dibentuk dengan pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang sempit lapangan hidupnya kurang peduli pada orang lain. Ini sudah pasti, karena lebih bersifat mementingkan diri sendiri dan egois. Jadi orang-orang inilah yang dapat membuat seseorang itu menjadi pemikirannya sempit, ya, pemikirannya sempit, tidak fokus pada kepentingan orang lain, budinya yang jelek, akhlaknya, wataknya dan sebagainya. Itu dipengaruhi oleh sempitnya pemikiran tadi. Jadi bagaimana kita menanamkan budi pekerti yang baik ini adalah kita harus merasakan, ya, penderitaan kita itu, apa yang dideritakan oleh orang lain. Kita menaruh empati kepada orang lain, menolong orang lain. Jadi perkataan-perkataan itu penting, karena budi seseorang itu dilihat bagaimana pentingnya budi pekerti itu dapat ditanamkan melalui akhlak yang baik. Jadi budi pekerti ini bukan ditentukan, ya, bagaimana dia itu sifatnya itu dibuat-buat baik. Bukan itu maksud daripada akhlak, tapi akhlak itu memang sudah terbentuk akalnya dan budinya itu bersifat baik. Jadi itulah bagaimana kita menanamkan, ya, etika, moral dan budi itu tidak menjadi rusak. Jadi sebagaimana Profesor Buya Hamka ini menjelaskan yang bahawa jangan kita bersifat egoistis. Maksud ego itu mementingkan, menganggap diri sendiri benar dibandingkan dengan orang lain, ya. Seolah-olah orang lain itu tidak berguna, seolah-olah kita enggak perlu
pertolongan daripada orang lain. Ya, itulah orang-orang yang hidup dengan sifat yang egoistis, ya, individualistik, dan juga kita jangan menjadi patokan kita pada dunia barat, karena dunia barat itu tidak mencerminkan akhlak kita yang baik, tidak mementingkan orang lain, tidak mempedulikan orang lain. Jadi kiblat kita itu memang harus kiblat Islam, ya. Jadi bagaimana kita mencari, ya, kepedulian orang lain, sifat sosial, bagaimana kita membentuk perilaku kita dari hal-hal yang kecil dulu. Saya ajak kepada pemirsa yang mendengar ini, kita harus membentuk diri kita itu dari hal-hal kecil dulu. Misalkan melihat tetangga kita yang membutuhkan pertolongan, baikkah itu uang, material, ya, pertolongan, bantuan dan sebagainya, kita usahakan jangan menganggap sepele setiap orang yang meminta bantuan kepada kita. Hari ini kita kasih bantuan terhadap orang lain, suatu saat orang lain pasti membantu kita. Itu sudah jadi daripada Allah, ya. Jadi jangan menganggap kita itu hidup cuma berfoya-foya, cuma bersenang-senang sendiri, tanpa mempedulikan tetangga, tanpa mempedulikan lingkungan sekitar. Jadi bagaimana orang susahnya sekarang, ya. Kalau kita lihat banyak kejadian tetangga yang meninggal di samping rumah, enggak ada orang yang memperhatikan. Yang sakit, kurangnya silaturahmi kita terhadap sesama tetangga, walaupun tetangga itu bukan saudara kita, tapi sesama saudara kaum muslimin. Kita harus memang betul kita hidup di dalam rantau, misalkan di kota-kota besar, ya. Kurang ada sifatnya itu saling kepedulian. Tetangga yang meninggal enggak ada di open, ya. Tetangga yang kenduri cuma datang selepas undangan saja, sekedar undangan saja, tanpa membantu sedikit pun. Ya, inilah problematika yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan sosial, kehidupan beragama. Jadi marilah kita tingkatkan, ya, kepedulian daripada ini untuk menjadi orang-orang yang betul-betul, ya, merasakan bagaimana perihnya hidup kita apabila kita tidak diperhatikan sama orang lain. Jadi melalui channel ini, ya, kami mengajak kepada pemirsa sekalian, marilah kita harus bersikap menjadi orang-orang yang berbudi pekerti yang baik, bukan menjadi orang yang berbudi rusak, ya. Tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak ada etika. Ingat, etika itu lebih tinggi daripada ilmu. Seseorang yang mempunyai budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, itu dipandang oleh orang lain adalah memiliki budi pekerti yang tinggi, memiliki ilmu yang tinggi. Tapi seseorang orang tidak berakhlak, tidak berbudi pekerti baik, tidak mengatur tata cara dia, cara ngomong, cara berjalan, cara menyapa masyarakat, tapi dia asik dengan egonya sendiri, merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih kaya, merasa diri ada pengaruh di dalam lingkungannya, itu mencerminkan orang-orang yang sifat egois. Maka daripada itu kami ajak, marilah kita sama-sama melihat tetangga kita, melihat lingkungan kita, apa yang bisa kita bantu, dan suatu saat apabila kita membantu orang, pasti Allah akan membantu kita. Maka daripada itu, ayo kawan-kawan kita bersemangat dalam menebarkan kebaikan kepada sesama manusia. Demikian, mungkin dapat di komen apa yang kurang daripada penyampaian saya, ataupun materi apa yang kita bahas untuk selanjutnya. Jadi jangan lupa di komen, di subscribe, di share dan sebagainya, sehingga channel ini terus bertumbuh untuk kita sebarkan kebaikan pada kehidupan bermasyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.